Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosa Putra. Di dalam pendakian Gunung 224, kita sudah banyak membahas mengenai hal-hal di dalam perjalanan pendakian kita. Kemarin juga kita sudah membahas bagaimana kita menjaga hati kita, hati-hati dengan hati kita. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita merenungkan bagaimana sebenarnya perasaan kita. Adakah kita menjaga setiap perasaan kita? Selama ini, di dalam kehidupan kita, kita mau selalu perasaan kita ini dihargai, dihormati, supaya tidak ada yang menyakiti kita, tidak ada yang mengecewakan kita. Tetapi adakah di dalam kehidupan kita sadar atau tidak? Sering sekali kita tidak menjaga perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berhasil di dalam pendakian Gunung 224 ini supaya berhasil di sini, berbicara berhasil bukan berarti kita sampai di puncak Gunung 224 ya. Tetapi berhasil di sini kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau berbicara untuk sampai di puncak Gunung 224, kita tidak tahu. Bisa saja kita tidak sampai di puncak Gunung 224, atau puncak pendakian kita mungkin ada di tengah-tengah Gunung 224, dan menurut Tuhan mungkin sudah waktunya kita menyelesaikan dan di situ puncaknya. Bisa saja di tengah jalan kita sudah kembali pulang. Dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita merenungkan apakah selama ini kita hanya fokus menjaga perasaan kita sendiri. Apakah selama ini fokus kita hanya diri kita sendiri? Dalam hal ini, di dalam pendakian, kita harus mengikuti jejak Tuhan. Kita harus mengikuti komando Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, makanya ada kontemplasi hati-hati dengan hati. Dan ini menyangkut dengan perasaan. Berbicara perasaan, pasti kita maunya perasaan kita yang selalu dijaga. Perasaan kita yang tidak disakiti, perasaan kita yang tidak dikecewakan. Tapi dalam hal ini, apakah Bapak Ibu Saudara memikirkan perasaan Tuhan? Adakah kita menjaga perasaan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu? Ya kita pikirkan, kita renungkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Adakah semuanya itu Tuhan di dalamnya? Adakah Tuhan yang menjadi terutama di dalam hidup kita? Ingat loh, kita berjalan mendaki Gunung 224 bukan mendaki sendirian, tetapi kita mengikuti jejak langkah Tuhan yang lebih dahulu membawa kita, menuntun kita, memimpin kita di dalam pendakian Gunung 224 ini. Maka kita juga harus menjaga perasaan Tuhan. Dia sebagai pemimpin kita, Dia sebagai pemandu kita, Dia yang membawa kita di dalam langkah-langkah pendakian Gunung 224. Kalau kita yang menjadi pemimpin, lalu kita tidak dijaga perasaannya, bagaimana? Seandainya deh Bapak Ibu Saudara punya anak, lalu anak Bapak Ibu Saudara tidak memikirkan perasaan orang tua, tidak memikirkan bagaimana kecewanya orang tua dengan sikap, tingkah laku kita, kurang peduli kita dengan orang tua dan kita tidak peduli, bagaimana kira-kira?
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagai orang tua dan punya anak, pasti akan bisa merasakan ketika anak-anak kita mungkin tidak memperhatikan kita. Mungkin mereka hanya memperhatikan dirinya sendiri, mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan kita sebagai orang tua. Pasti dong kita kecewa, ngaku, jujur, ya kan? Nah, dalam hal ini, ayo kita melihat siapa pemimpin dalam kehidupan kita. Pemimpin kita jelas Tuhan. Dari awal masuk dalam pendakian Gunung 22.4, saya selalu mengatakan bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang ada di depan kita. Dan kita harus mengikuti jejaknya, jangan sampai kehilangan jejaknya. Justru kita harus bisa menjaga perasaan dia sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai Tuhan. Ingat itu. Kita harus menjaga perasaannya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus, kemarin sudah dibahas ya, bagaimana kita bisa seirama. Nah, kalau kita berhasil mengikuti jejaknya, kita bisa seirama, lalu kita bisa mendengarkan setiap komando dan perintahnya, lalu kita mengikutinya. Ini salah satu usaha bagaimana kita menjaga perasaan Tuhan. Kita menjaga bagaimana supaya tidak mengecewakan Tuhan. Ayo, berapa banyak kita sudah sering sekali menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Oke, mungkin selama ini kita banyak menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Selama ini kita hanya aware dengan hidup kita. Kita maunya diberkati, tetapi kita tidak mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk diberkati. Kita harus berusaha di dalam pendakian Gunung 22.4, jangan sampai justru kita malah menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang mengecewakan hati Tuhan. Mari, kita masih di dalam awal-awal pendakian 22.4 ini. Tetapi ini juga hal yang penting. Kalau kita tidak menjaga perasaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, maka kedepannya juga pasti kita sembarangan. Kedepannya kita tidak peduli dengan hati dan perasaan Tuhan. Bahkan mungkin kedepannya kita masa bodoh, Tuhan mau kecewa, mau enggak, ya kita nggak peduli. Ingat Bapak Ibu Saudara, menjaga hati dan perasaan Tuhan itu harus melalui tindakan kita, perilaku kita, bukan dengan pujian, bukan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Setiap orang bisa mengeluarkan pujian-pujian yang manis. Setiap orang bisa merangkaikan kata-kata yang mungkin baik, yang mungkin luar biasa susunan kata-katanya. Tetapi semua itu tidak akan ada artinya kalau tidak ditunjuk, dilihat melalui sikap dan perbuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pagi hari ini, yuk, kalau yang kemarin-kemarin kita lebih sering menyakiti hati dan perasaan Tuhan, maka saat ini jangan lagi. Yang lalu sudah berlalu, udah biarkan saja. Sekarang kita lihat hidup kita hari ini dan ke depan. Ingat, Tuhan melihat kehidupan kita hari ini dan ke depan. Karena Tuhan menantikan kita di depan. Tuhan mau kita berjumpa dengan Dia nanti di tempat yang Dia janjikan. Di tempat di mana nanti Dia sebagai Raja, Dia memerintah, Dia memimpin kita. Nah, justru karena Dia nanti akan menjadi seorang Raja buat kita di dalam kekekalan, maka kita harus membiasakan diri kita saat kita hidup di dunia ini. Saat kita menjalani, mendaki gunung kehidupan 22.4, kita harus belajar bagaimana menghargai Dia, menghormati Dia sebagai seorang pemimpin. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini saja kita belum bisa menghargai, menghormati, menjaga perasaan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa nanti bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya? Bagaimana mungkin kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia kalau kita saja tidak bisa menjaga hatinya, kita tidak bisa menjaga perasaannya?
Ah, masa begitu sih Pak? Loh, banyak orang hebat di dalam berteologi, hebat di dalam mengajarkan, hebat di dalam berceramah atau berkhotbah. Tetapi belum tentu hebat bagaimana dia menjaga perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam menjaga perasaan Tuhan memang kita pasti jatuh bangun. Tetapi kita justru harus belajar bagaimana setiap detik, setiap saat kita menjaga perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti bisa. Ya, kalau kita hanya fokus ke masa lalu kita, pasti kita akan mengalami kegagalan terus. Karena setan iblis, Lucifer dan kegelapannya, dia berusaha menjebak kita untuk mengingatkan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakiti hati kita, sehingga kita hanya ego, menjadi manusia yang memikirkan diri sendiri, memikirkan bagaimana kita mau dihormati, mau dihargai. Kita tidak peduli dengan hati dan perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu kan selalu ada suara Tuhan di dalamnya. Setiap peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pasti ada pesan Tuhan di dalamnya. Maka kita harus belajar menangkap setiap pesan-pesan itu. Kalau kita melatih kepekaan kita supaya kita bisa menangkap hati dan perasaan Tuhan, maka kita sedang melatih diri kita untuk menjaga perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Ya, makanya saya selalu ingatkan, yang paling biasanya cepat membuat perasaan Tuhan berduka, apa? Mulut kita. Sering sekali kan kita sembarangan berbicara, kita tidak memikirkan apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita perkatakan. Kita tidak pikirkan dulu apa yang kita rami di dalam pikiran kita. Maka pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, yuk kita belajar terus jaga perkataan kita. Kita pikirkan dulu apa yang mau kita perkatakan. Kita renungkan dulu, kira-kira kalau kita berkata-kata seperti ini, apakah orang yang kita ajak bicara dia senang atau tidak? Dan terlebih lagi sebenarnya begini, ketika kita mau berbicara, ketika kita mau berkomunikasi, kita pikirkan apakah perasaan Tuhan senang atau tidak dengan apa yang akan kita ucapkan. Kita harus memikirkan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita diam saja, karena ini penting. Kalau kita terbiasa melatih hidup kita dengan memikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita perkatakan, apa yang mau kita ucapkan, maka kita belajar untuk menjaga perasaan Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini nih ya, sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara, ngomong dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ngomong? Ayo, jawab sendiri. Jangan angkat tangan. Saya nggak lihat Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Tetapi jawab. Renungkan dalam hati kita. Apakah selama ini kita ngomong dulu, baru kita pikir? Kalau itu yang kita lakukan, kita ngomong dulu, baru kita mikir. Wajar kalau banyak orang yang sakit hati. Tidak heran kalau banyak orang yang kecewa dengan apa yang kita perkatakan. Banyak pribadi-pribadi yang mungkin memusuhi kita. Dia tidak suka karena perkataan kita pedas. Perkataan kita mungkin lebih pedas daripada cabai rawit. Cabai rawit pedas kan? Makanya sering sekali kita berpikir bahwa, aduh, kok perkataannya pedas sekali ya? Kok nggak enak banget ya perkataannya ya? Nah, ini kita harus belajar Bapak Ibu dalam hal ini. Supaya setiap perkataan kita jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengecewakan perasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru kita hanya memikirkan hati dan perasaan kita. Selama ini kita berpikir seperti itu kan? Selama ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri kan? Nggak memikirkan perasaan Tuhan. Nah, sekarang belajar. Belajar untuk kita memikirkan perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Masih panjang waktunya katanya, ini baru di awal-awal tahun. Gak ada yang tahu kan
Kalau waktu hidup kita singkat, kalau kita belum sampai pertengahan gunung 2024 kita sudah disuruh pulang, nggak ada yang tahu. Tetapi kita tahu sekarang bahwa ini penting. Kalau kita mau nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya, maka kita harus belajar dari sekarang selama kita hidup untuk menjaga perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam pendakian gunung 2024 ini, ya kita tidak tahu halangan apa, rintangan apa, tetapi satu hal yang kita tahu, kita jaga perasaan Tuhan. Jangan hanya menjaga perasaan sendiri, tetapi menjaga perasaan Tuhan. Kalau kita bisa menjaga perasaan Tuhan, kita pasti bisa menjaga perasaan kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkati orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Share video ini kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya ketika saya mengupload atau saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Mari bagi setiap kita, yuk kita jaga. Kita nggak tahu nih kehidupan kita sepanjang hari, tapi kita belajar menjaga perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.